Public ini, dan juga saya juga menjabat sebagai Vice President Public Relation di Toastmasters International di Bamberg Chapter. Ya, jadi saya tertarik ingin membahas tentang digital ekonomi pasca COVID karena kita melihat pengaruh COVID ini membuat ya, kita terpaksa tinggal di rumah, dan juga ada peningkatan luar biasa dari penggunaan internet dan penggunaan pemesanan barang-barang online dan retail dari rumah ya. Jadi demikian perkenalan singkat dari saya, dan mungkin saya bisa lanjutkan dengan Mbak Latifah dulu, perkenalan Mbak Latifah, dan juga mungkin sekaligus saya ingin meminta pendapat dari Mbak Latifah, apa sih pendapat digital ekonomi dari perspektif Menteri Komunikasi Info gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti saya langsung mulai ya, sekalian setelah memperkenalkan saya langsung mulai gitu. Ya, perkenalan sebenarnya kita sedikit memberikan sedikit pendapat lah di sekitar 7-10 menit gitu, Pak. 7-10 menit. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam waktu Jakarta. Selamat pagi, siang, sore waktu dunia dimanapun semua alumni luar negeri berada. Nama saya Latifah Al-Ansori. Saat ini saya menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Informasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan kalau alumni luar negeri, saya adalah alumni Cairo University Mesir untuk S1 dan juga alumni University of Massachusetts Boston untuk S2. S1 saya di bidang ilmu politik dan administrasi publik, dan S2 saya di bidang resolusi konflik. Nah, untuk kali ini kita membicarakan soal pendapat saya dari sisi regulator soal digital ekonomi. Mungkin kalau dari background pendidikan saya tadi agak berpikir, loh kok jadi saya ada di Kominfo begitu ya. Jadi memang waktu saya berada di Mesir, saya memulai karir saya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, dan karena di sana sedang konflik, saya pun menjadi wartawan perang karena pengalaman. Kalau misalnya mengingat dulu ada Arab Spring sekitar tahun 2010 dengan uprising di Middle East, itu saya memberikan reportase untuk Metro TV Indonesia dan juga ITV Afrika Selatan. Sehingga dengan pengalaman tersebut, saya banyak berinteraksi di bidang telekomunikasi dan juga informasi dan telematika. Nah, kalau saya mungkin ya dalam sesi yang singkat ini, namun kita tentu tidak mau mengurangi kualitas dari sesi kita, saya ingin memberitahukan tentu saja Kominfo sangat mendukung terciptanya ekosistem digital yang sempurna di Indonesia. Memang yang ada di Indonesia ini belum sempurna, tetapi kita sudah menggambar roadmap agar itu tercipta dalam beberapa tahun ke depan selama periode Presiden Jokowi ini. Mungkin yang kalau sudah dirasakan sinyal sekarang sudah lebih membaik, walaupun boleh saja komplain kalau yang ada di Indonesia, Kak sekarang sinyalnya susah. Ya betul, berkat pandemi COVID-19, kenaikan traffic sinyal itu sebesar 5-10% semenjak semenjak PSBB diberlakukan, kebijakan stay at home sudah berlaku bagi orang-orang. Nah, jadi jadi ada beberapa poin ya yang saya bisa bilang ada kecenderungan yang sudah mulai terlihat dalam tatanan kehidupan baru. Oh by the way, kalau teman-teman yang di luar negeri, you don't know what to call new normal. The new normal di Indonesia bahasanya adalah tatanan kehidupan baru. Memang panjang tapi itulah EYD yang benar. Nah jadi saya harapkan dalam perbincangan berbahasa Indonesia, please don't use the new normal, let's use tatanan kehidupan baru. Kalau disingkat jadinya TKB, saya juga nggak tahu, tapi this is bahasa Indonesianya yang sudah kita sosialisasikan, tatanan kehidupan baru. Nah, dalam tatanan kehidupan baru ini, kebiasaan orang untuk berada di rumah saja semakin meningkat. Mungkin bahasa anak mudanya udah pada mager, PW di rumah aja gitu kan, malas gerak, sehingga kecenderungan orang untuk melakukan segala aktivitas menjadi online itu pun meningkat.
kita melihat, dan ini sudah menjadi seperti habit baru, berhubung kita PSBB kalau DKI Jakarta, karena yang pertama kali memberlakukan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta, sudah dimulai semenjak Maret ya, akhir Maret. Sehingga April, Mei, Juni. Sudah ada 3 bulan di mana orang-orang Indonesia pada dasarnya sudah dibentuk secara paksa untuk berada di rumah dan memiliki habit baru. Kalau kita ngomong secara psikologis, habit baru itu memang kebiasaan baru tercipta setelah 60 hari. Karena sudah ada 60 hari berada di rumah, sehingga kecenderungan orang untuk memilih bekerja di rumah saja, rapat dari rumah saja, arisan loh bisa di rumah saja. Halal bihalal juga bisa dari rumah aja, sekarang semuanya bisa online. Nah, tentu ini seperti yang tadi moderator katakan, kecenderungan online shopping pun dan interaksi digital itu pun semakin meningkat. Kayak saya ini kalau sudah malam-malam mau tidur jadi belanja, itu kan racun ya, racun buat ibu-ibu dan segala perempuan di belahan dunia manapun. Dan bahkan risetnya pun itu, mohon maaf ini saya lupa riset yang mana yang akan saya ungkapkan, tetapi menyatakan bahwa kecenderungan belanja perempuan online itu malam-malam. Di antara yang range jam 10 sampai 11-an, sama jam 1 sampai jam 2. Jadi bapak-bapak ya, kalau di sini ada bapak-bapak sudah punya istri, tolong jauhkan HP istrinya waktu mau tidur, karena itu bisa belanja malam-malam. Jadi tidak hanya belanja itu, kalau dulu jam belanja itu konvensional, pagi mungkin dari mall buka jam 10 sampai jam 10 malam, kalau sekarang bahaya, mau tidur bisa belanja lagi. Nah, karena kebutuhan, mohon maaf saya sambil minum, karena kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk online shopping, pemerintah pun, sorry guys, I'm drinking boba, tidak mau promosi mereknya apa, tapi enak. Karena ada kecenderungan online shopping yang meningkat ini, tentu pemerintah meningkatkan terciptanya ekosistem ini lebih cepat. Seperti kalau yang dibahas tahun ini, kawan-kawan tahu kita sedang merencanakan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi RUU PDP. Karena ini sangat penting sekali untuk mengamankan data-data orang Indonesia di dalam negeri. Yang berikutnya, penciptaan infrastruktur. Infrastruktur ini kita melakukan penekanan di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terluar, dan terdalam. Kalau daerah-daerah yang komersial seperti di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera yang sudah lebih banyak populasinya, itu biasanya kan sudah diisi dengan tower-tower sinyal dari operator telekomunikasi. Sementara kawan-kawan kita yang tinggal di pulau-pulau kecil gitu kan, di sudut-sudut terluar Indonesia dan perbatasan, tentu dibangun BTS dan juga akses internet supaya mereka juga bisa mendapatkan internet, dan akhirnya kalau misalnya ada pengusaha yang mau pengusaha UMKM yang mau online berdagang secara online, itu bisa menjangkau kawan-kawan yang di daerah-daerah terpencil. Nah, yang berikutnya tentu peraturan-peraturan seperti peraturan kementerian dan juga peraturan bersama antar kementerian untuk mendukung ekosistem ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah program-program yang kita berikan untuk menciptakan digital society yang bisa menjamin ketika ekosistem digital itu sudah terbentuk dengan baik, yang data center pemerintah sudah terpasang, yang juga Indonesia sudah tercover sinyal semuanya, itu masyarakat bisa menggunakan gadgetnya dengan bijaksana. Makanya kita ada juga namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, kembali mungkin sebelum saya tutup bagian saya, kembali saya kalau membicarakan tren yang terlihat saat ini, kalau tadi ada yang peningkatan orang udah jadi mager, they better stay home. Yang kedua, sekarang orang lebih suka online shopping karena waktunya tak terbatas. Yang ketiga, untuk pengorderan, ini karena saya kurang tahu ini audiensnya di sini, tetapi mungkin ada juga yang mau bikin usaha ya. Yang ketiga, untuk sektor food and beverages atau makanan dan minuman, ini karena efek dari online shopping, maka harus ada fasilitas order, bisa order ke rumah yang terkoneksi dengan ekosistem pengantaran yang sudah
teratur dengan baik. Dan yang keempat ada, kalau kakak-kakak di sini semuanya mau membuat sebuah organisasi, grup, kalau seperti ini kan juga sebuah jaringan, e-membership atau virtual membership atau subscription sudah sekarang pun meningkat. Jadi tidak lagi kehadiran itu bisa diartikan kalau Anda presence harus ada nongol di situ orangnya, tetapi secara virtual itu juga sudah ketika seseorang menghadiri sesuatu secara virtual, dia menganggap dirinya sudah menjadi bagian, sudah menghadiri tempat tersebut walaupun dia tidak ada di sana. Karena kita berbicaranya bukanlah soal badannya presence lagi, tetapi soal waktunya yang disiapkan untuk menghadiri acara tersebut. Sehingga pergerakan shift seperti ini, shift of mindset, itu sudah terbentuk selama masa PSBB yang akhirnya membentuk tatanan termasuk dalam tatanan kehidupan baru. Nah, ada kecenderungan lainnya yaitu merawat diri sendiri yang berakibat dari adanya pandemi ini. Merawat diri sendiri dalam artian yang pertama, kalau untuk perempuan mungkin jadi lebih suka masak di rumah, lebih banyak lihat tutorial untuk memasak. Yang kedua lebih suka merawat badan di rumah gitu kan. Kebanyakan saya ngelihat sekarang ini banyak yang lebih bening-bening gitu ya mukanya. Saya senang sekali. Dan kalau laki-laki lebih suka berolahraga gitu kan, antara itu pergi ke taman ataupun nge-gym. Kalau misalnya kalau di Indonesia gym masih dibuka, mungkin kalau di sini ada yang di Singapura tuh kan masih ditutup ya. Tetapi orang lebih punya kecenderungan buat olahraga untuk yang laki-laki dan perempuan pun seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah solusi pembayaran nanti. Jadi kayak kalau misalnya di aplikasi seperti Traveloka, Gojek, itu ada namanya kan Pay Later. Seperti aplikasi maksudnya itu solusi bayar nanti ini sudah semakin meningkat dan bahkan 2 minggu belakangan ini saya meningkat juga kalau dari sisi perbankan mulai lagi menawarkan kartu kredit. Jadi sepertinya kalau dari sektor perbankan Indonesia mengambil solusi untuk penanganan pandemi ini, jadi dibuka lagi orang supaya bisa spending. Karena cara kita selamat dari krisis ekonomi yang bisa diakibatkan oleh pandemi ini adalah meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Dan itu yang bersama-sama diharapkan bisa kakak-kakak kabarkan kepada keluarga yang di Indonesia untuk meningkatkan spending rumah tangga, mungkin dalam bentuk apapun itu bisa, dan membeli produk dalam negeri untuk teman-teman yang ada di Indonesia, supaya ekonomi kita rodanya bisa berputar lebih cepat daripada ekspektasi pesimisme banyak orang lainnya. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih banyak waktunya Kakak Dimas. Saya kembalikan lagi waktunya kepada Kakak Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mbak Latifah atas paparannya, sangat menarik sekali ya, tentang digital ekonomi pasca COVID dan juga penjabarannya mengenai infrastruktur dan juga pembayaran nanti. Kembali kita coba kepada Mas Doni dari Head of Public Policy dari TikTok Indonesia. Saya minta untuk memperkenalkan diri dan juga saya pengen tahu pendapat Mas Doni ini bagaimana sih digital ekonomi pasca COVID nanti ke depannya. Apakah setuju dengan Mbak Latifah atau harus sedikit berbeda gitu dari sudut pandangnya Mas Doni sendiri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Halo teman-teman semua dari Jalar. Halo Mbak Latifah, Mas Dimas, dan pengurus Jalar yang lain. Senang sekali diberi kesempatan untuk sedikit sharing ya di kesempatan kali ini. Kalau dari saya mungkin lebih fokus dari perspektif digital platform ya, karena saya memang bekerja di platform digital. Tadi Mbak Latifah mungkin lebih dari sisi pemerintah, dari sisi regulasi. Jadi kita bisa, mungkin saya langsung sharing saja. Ini saya ada sedikit slide yang saya siapkan juga ya. Saya akan share screen. Silakan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Iya, kelihatan Mas. Oke,
sedikit perkenalan tadi ya, diminta perkenalan. Saya sekarang bekerja di ByteDance, Head of Public Policy untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. ByteDance ini mungkin teman-teman taunya produknya ya, kalau di Indonesia yang paling populer itu adalah TikTok, sebuah aplikasi digital. Sebelumnya saya di Facebook, juga platform digital, dan sebelumnya saya di sebuah perusahaan konsultan kebijakan publik, dan yang di mana fokusnya juga di klien-klien sektor digital. Jadi memang karir saya ini kebanyakan berkecimpung di dunia perusahaan digital platform gitu, dan sangat erat juga sebenarnya hubungannya dengan Kominfo. Jadi senang sekali di sini bisa sekaligus berkenalan dengan Mbak Latifah, karena memang digital platform ini di bawah dari sektornya Kominfo gitu. Saya juga lulusan luar negeri, sempat mengecap pendidikan di luar negeri. Saya S2 di bidang Public Administration in International Development di Harvard University. S1 saya di Universitas Indonesia di bidang ekonomi. Nah, kalau dari sisi platform ya, mungkin saya dari yang saya amati ada 3 lesson learn lah, atau hal-hal yang mungkin kami pelajari dari sisi platform setelah kita menjalani situasi COVID ini yang mungkin sekarang udah masuk bulan ke-4 atau ke-5 ya. Jadi yang pertama, kita jadi belajar nih sebenarnya kita ini siapa. Platform ini kita misinya apa sih? Apa yang kita layani atau apa yang ingin kita capai dengan platform kita. Jadi situasi COVID ini membuat platform-platform digital itu berpikir kembali tentang identitasnya sendiri seperti apa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua juga platform mulai berpikir lagi, sebenarnya mereka kontribusinya ke masyarakat itu apa? Apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga, di mana mereka beroperasi. Dan yang ketiga ini lebih ke bagaimana mereka beroperasi ya, bagaimana cara bekerja yang paling efektif dengan situasi seperti ini, yang kita sampai sekarang belum tahu berakhirnya kapan. Nah, kalau yang pertama ya, jadi tadi seperti sudah disampaikan bahwa situasi COVID ini kan membuat banyak restriksi-restriksi ya yang sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita harus menjaga jarak, dan lain-lain. Memang platform digital itu sebelumnya kan juga, sebelum COVID mereka juga sudah beroperasi di dunia digital ya. Tapi tetap ada restriksi-restriksi yang menghambat kegiatan mereka gitu. Jadi tetap mereka harus melakukan penyesuaian. Kalau misalnya di TikTok sendiri, sejak COVID berjalan, itu kita semuanya, semua aktivitas kita, semua program kita langsung berfokus ke COVID gitu. Jadi kalau di TikTok mungkin teman-teman tahu ada yang namanya hashtag challenge ya di aplikasi TikTok. Itu semua temanya COVID. Kita langsung berpikir bagaimana sih penggunaan internet atau penggunaan platform oleh masyarakat pada saat COVID ini, apa yang menarik buat mereka, apa yang mereka butuhkan. Dan saya rasa ini sama dengan platform-platform yang lain pada saat terjadinya COVID ini, mereka memikirkan kembali bagaimana mereka bisa melayani para user mereka dengan baik. Gitu. Kita melihat misalnya begitu meningkatnya aktivitas live streaming ya, jadi di beberapa platform digital, terus ada webinar-webinar termasuk seperti webinar yang kita lakukan saat ini juga menunjukkan semua harus beradaptasi gitu. Semua kegiatan yang tadinya offline, kegiatan marketing, kegiatan sales yang tadinya offline bergeser ke online gitu ya. Jadi para platform ini semakin berpikir mereka sebenarnya identitasnya apa sih gitu. Kalau saya beri contoh di TikTok ya, TikTok itu kita menyebutkan misi kita itu sebagai jendela, sebagai kanvas, dan sebagai jembatan. Jendela itu apa maksudnya? Jendela itu kita ingin melihat bagaimana sih kehidupan orang di tempat lain, di negara lain gitu ya. Misalnya seorang ibu di Korea gitu ya, gimana sih aktivitas sehari-harinya? Nah, orang bisa lihat aktivitasnya lewat TikTok gitu. Terus sebagai jembatan itu menghubungkan gitu. Jadi
pada saat COVID ini, ternyata orang-orang tuh suka hal-hal yang sama ya, suka tadi Mbak Latifah bilang suka olahraga dari rumah, atau tiba-tiba suka merawat diri gitu. Ini adalah hal-hal yang bisa menghubungkan orang dengan orang lain di tempat yang berbeda gitu. Dan juga yang terakhir itu sebagai kanvas, jadi untuk mengekspresikan dirinya ya. Nah, jadi ini mungkin supaya lebih jelas, saya ada beberapa contoh ya. Nah, ini video TikTok ya, yang akan saya tampilkan. Ini yang pertama mungkin yang paling tipikal kalau teman-teman mendengar kata-kata TikTok, mungkin yang terbayang video yang seperti ini. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucker in the house bored. Jadi ini video dari seorang penyanyi Indonesia, Afgan. Dia membuat video temanya Bored in the House ya. Jadi menampilkan apa sih kegiatan dia pada saat karantina, pada saat PSBB. Jadi videonya fun, casual, sama sekali tidak ada misi-misi edukasi mungkin ya. Tapi di sini inilah yang dinamakan ekspresi ya. Jadi dia mengekspresikan apa yang dia lakukan, dan secara tidak langsung ini menyemangati orang-orang lain yang berada di situasi yang sama, yaitu sama-sama terkurung di rumah gitu ya. Nah, buat beberapa platform yang lain, mereka juga melakukan penyesuaian ya. Kita lihat ada beberapa platform yang harus mengurangi aktivitas bisnisnya, beberapa kegiatan di stop, beberapa lini bisnisnya di stop, karyawannya ada yang dikurangi. Jadi ini menunjukkan bahwa COVID ini memaksa platform untuk berpikir apa sih sebenarnya core bisnis mereka yang harus mereka fokuskan begitu. Nah, pertanyaan pelajaran yang kedua adalah bagaimana kami sebagai platform bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat. Jadi COVID ini adalah situasi yang mempengaruhi kita semua, baik kita di negara manapun, nggak ada yang nggak kena, baik kaya, miskin, dan lain-lain, semua kena. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, platform juga merasa mereka harus ikut berkontribusi gitu. Kontribusinya apa? Pertama mungkin yang paling gampang tadi ya, yang menyemangati sesama pengguna. Ini saya kasih contoh lagi ya. Halo semuanya, video ini saya persembahkan untuk menghormati para pekerja medis yang telah bekerja keras mengorbankan diri mereka untuk kita semua. Terima kasih banyak. Aku di rumah untuk kamu. Selamat berjuang pahlawan tiada depan. Demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Ya, jadi itu contoh video dari challenge kita yang namanya Pahlawan Garda Depan, di mana para pengguna TikTok itu mengapresiasi para pekerja medis ya yang berjuang. Itu salah satu contoh di mana platform membantu membantu para usernya mengekspresikan rasa terima kasih, rasa solidaritas. Nah, sebagai platform kita juga sebenarnya melakukan berbagai inisiatif ya yang untuk membantu dengan hal-hal yang lebih nyata gitu. Misalnya donasi. Itu TikTok lakukan, beberapa platform juga lakukan. Terus ada platform yang mengadakan crowdfunding untuk mengumpulkan donasi, atau platform yang mengadakan kegiatan sosial, mengadakan pentas seni secara online untuk para pekerja seni, dan lain-lain. Jadi semua merasa harus melakukan sesuatu, tidak ada yang berdiam diri saja ya. Nah, ini contoh lain dari bagaimana berbagai pihak menggunakan platform digital juga. Ini video dari Wali Kota London. The health and well-being of Londoners is my number one priority. My advice this weekend is to follow the rules. And the rules are quite straightforward. Stay at home. Stay at home unless you've got a really, really good reason to leave your home. Keep an eye out for those who are elderly or vulnerable who live near you. Offer to buy them some food and leave it on their doorstep. Only buy what you need. It may have been a tough week, but there have been some inspirational actions from individuals that have been quite remarkable.
Look at Anne-Marie. She organised the powerful Clap for Carers. Wasn't it amazing this Thursday night? Look at the actions of Connor and Thomas, who've organised for childcare. For those who work in the NHS who might find it difficult to organise childcare while they're there, saving lives. But also the actions of East London Cares, who've done virtual social interactions between younger people and older people. Ya, jadi dia menghimbau para masyarakat Kota London untuk stay at home ya. Jadi platform juga digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Kita tahu pada saat COVID ini kegiatan belajar mengajar semua jadinya online. Nah, ini ternyata para pengguna TikTok itu sangat kreatif untuk menggunakan platform TikTok untuk mengkomplement kegiatan belajar mengajar ini. Ada user kita namanya Rima, dia mengajar kelas bahasa Jepang. Hari ini kita spesial dan agak sedikit dinaikin level bahasa Jepangnya. Kita belajar dari dan hingga atau dari sampai. Jadi cukup simpel teman-teman, cukup pakai dua kata, kara dan made. Kara dan made. Misalkan nih, aku mau bilang dari Jakarta ke Banjarmasin. Aku akan bilang Jakarta Kara, Banjarmasin Made. Ya, jadi itu beberapa contoh ya. Intinya platform memfasilitasi untuk para penggunanya juga untuk berkontribusi kepada masyarakat. Di samping platformnya sendiri juga mencari cara untuk berkontribusi ke masyarakat, membantu meringankan beban pada saat COVID. Nah, pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang saya rasakan ya, kita semua belajar bagaimana cara beroperasi atau cara bekerja yang paling baik ya. Jadi yang jelas pertama itu bekerja secara remote atau work from home. Ini semua kita rasakan ya. Kalau di TikTok sendiri sebelum PSBB kita sudah bekerja dari rumah dan sampai sekarang ini mungkin jatuhnya udah 4 bulan kita belum ada rencana masuk kantor kalau di Indonesia ya. Beberapa platform lain ini sampai akhir tahun mereka tidak mengharuskan karyawan yang masuk kantor, bahkan beberapa platform untuk para pekerja yang memang bisa pekerjaannya dilakukan dari rumah, mereka membebaskan selama-lamanya kapanpun silakan bekerja dari rumah gitu. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya ya kita belajar bahwa dengan atau tanpa COVID pun, mungkin beberapa pekerjaan memang efektif dijalankan dari jauh ya gitu ya. Ini kan juga membuat perlakuan yang lebih fleksibel dan lebih memfasilitasi kepada misalnya orang tua yang punya anak gitu ya, yang mereka harus menjaga anaknya juga, atau orang yang rumahnya jauh dari kantor. Jadi ada pihak-pihak yang memang sangat terbantu dengan praktik remote work ini. Dan juga ada penekanan kepada kesejahteraan mental ya, mental well-being. Jadi work from home itu bukan berarti tambah santai, kadang-kadang yang ada justru tambah sibuk ya, kerjanya nggak berhenti-berhenti, tidak ada pemisahan yang jelas antara bekerja dan rumah gitu ya. Dan juga ditambah lagi dengan kecemasan karena COVID-nya sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang meningkatkan kecemasan gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan juga berusaha membantu karyawannya dengan berbagai cara. Ada yang menambah hari libur ya, kalau di TikTok itu ada hari libur khusus untuk mental well-being, di mana kita jadi wajib cuti ya, walaupun kita tetap bekerja dari rumah, tapi tetap wajib cuti ya, karena biar dipaksa berhenti kerja gitu. Terus ada beberapa platform yang memberikan layanan konseling, atau misalnya mereka mengadakan virtual gathering ya, karena kan orang juga butuh bersosialisasi dengan teman kerjanya walaupun itu secara online. Jadi COVID ini membuat perusahaan berpikir bagaimana sih cara bekerja yang paling efektif dengan menjaga kesejahteraan mental dari para karyawannya. Nah, itu 3 lesson learn ya yang bisa saya share. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni atas paparannya. Menurut saya ini sangat menarik sekali tentang paparan dari peran platform bagi masyarakat yang terkena dampak PSBB dan juga terkait digital ekonomi. Oke, untuk sesi perkenalan dan kata pengantar saya sudahi, dan saya juga pengen mulai mau bertanya sedikit pada
Mbak Latifah dan juga pada Mas Doni mengenai beberapa hal. Mungkin pertama kali saya mau coba tanya pada Mbak Latifah, sebagai di Kemenko Info ini kan sejak adanya PSBB dan juga kenaikan tarif trafik orang memakai internet dari rumah dan segala macam, itu bagaimana sih tantangan untuk regulasi dari pemerintah untuk melakukan data protection? Jadi kan orang banyak menggunakan internet di rumah dan belanja online, kemudian juga pesan makanan atau misalnya memakai platform. Itu bagaimana sih regulasi dari pemerintah sendiri untuk melindungi konsumen dari segi data protection? Jadi kayak misalnya tadi kan ada pay later, terus kemudian ada kartu kredit dan segala macam gitu. Kira-kira gimana? Ada ini nggak Mbak Latifah, ada input nggak dari Mbak Latifah dari pemerintah sendiri bagaimana? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi tentu ada, dan jadi kan kalau setiap pengguna platform apapun itu, juga platform TikTok. By the way, saya juga pengguna TikTok ya. Kalau sudah jam-jam tertentu, saya pakai TikTok itu sampai membuang-buang waktu. Bagus sekali TikTok punya konsep ini. Saya repot. Nah, jadi seperti misalnya kalau menggunakan TikTok, ketika mendaftar segala macam ada terms and condition. Nah, di situ sudah tertulis kalau misalnya soal data apa saja yang akan diambil sama platform dan apa saja yang memang akan tetap menjadi private milik si pengguna. Nah, untuk itu kalau misalnya untuk proteksi data, pemerintah Indonesia sudah melakukan kayak sesimpel kita bisa meringkasnya ke dalam 2 hal, yaitu yang pertama kita sedang membangun data center, pusat data khusus Indonesia, yang akan dibangun di 2 tempat di Indonesia. Dan sudah dimulai dari tahun ini untuk pembangunannya. Baru minggu lalu saya ada rapat lanjutan buat lokasi dan sudah kita melihat desainnya tempatnya seperti apa. Di situ data-data pemerintah akan ditempatkan dan juga data-data orang-orang Indonesia. Dan memang Menteri saya, Bapak Johnny Gerard Plate, sangat concern sekali terhadap pelindungan data warga Indonesia, karena itu juga yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, agar data di Indonesia itu tidak sekedar dimiliki oleh si orang yang punya KTP, lalu bisa tersimpan di luar negeri begitu saja, tetapi tetap berada di Indonesia dalam teritori negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga data centernya sedang dibangun dan RUU PDP-nya juga akan didiskusikan tahun ini. Dan kita juga bersyukur Parlemen, DPR RI juga sepakat ingin menyelesaikan RUU PDP itu supaya jadi undang-undang tahun ini agar mempercepat perlindungan data masyarakat. Nah, jadi kalau dibilang tantangannya apa, memang tantangannya itu karena ketemu COVID ya, jadi agak susah kemarin kita itu jadi beberapa bulan yang mestinya kita bisa rapat secara langsung, jadinya virtual ketika kalau tidak ada COVID ya. Orang kan tidak perlu beradaptasi lagi dengan situasi baru. Jadi tentu berasa ketika beberapa minggu pertama, mungkin sebulan 2 bulan pertama orang masih berusaha beradaptasi bagaimana beraktivitas di masa pandemi. Sekarang sudah lebih baik dan insya Allah kita berharap tahun ini sudah ada namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, saya rasa itu sih jawabannya ya. Oke. Jadi untuk perlindungan data pribadi, jadi bakal dibikin sebuah sentral database gitu ya. Jadi itu apakah nanti gimana cara melindungi database itu, karena kan itu sebuah point of failure ya, karena ketika orang tahu itu datanya di sana, ini bisa dihack dan bisa terbakar, bisa rusak, bisa dicuri orang. Bagaimana cara melindungi itu? Jadi kalau soal itu bisa dihack atau dicuri orang, kita ngomongin beberapa hal, itu ngomongin security. Nah, kalau soal hack dan pencurian data dan dimiliki oleh platform, itu menjadi tugasnya platform untuk bertanggung jawab. Seperti kalau misalnya ingat beberapa minggu lalu ada satu platform besar di Indonesia yang tiba-tiba keluar berita kalau data user platform tersebut dicuri sama orang, dihack sama orang, dan disebar di dunia maya, seperti itu. Mereka bertanggung jawab, ketika dipanggil oleh Menteri Johnny Plate, dimintai konfirmasi, mereka menjelaskan bla bla bla, seperti itu kan. Mereka menyatakan bahwa situasinya itu aman dan
tidak gimana ya, tidak seburuk yang diberitakan di media. Dan tentu gimana ya, kita sebagai pemerintah, kita memberikan regulasi kepada platform, dan di saat yang sama memberikan kesempatan kepada platform untuk bertanggung jawab atas bisnis yang mereka jalankan. Jadi, ya tentu keamanan itu juga, kita jadinya kayak mau double lah ya, yang platform yang mengamankan, pemerintah pun mengamankan karena ini adalah milik rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi Indonesia, pemerintah sendiri sedang dalam jalan untuk menyempurnakan keinginan tersebut supaya tercapai. Dan kita berharap doa dan support kawan-kawan yang ada di sini semuanya supaya lancar. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Mas Doni gimana? Ada tanggapan nggak mengenai perlindungan data konsumen dari pengguna platform dari TikTok ini? Ya, ya intinya mungkin saya menggarisbawahi yang tadi sudah disampaikan Mbak Latifah bahwa memang dua pihak ya, dari pemerintah melakukan fungsi regulasi, dari platformnya juga bertanggung jawab terhadap data penggunanya. Dan kalau dari platform sih memang kita itu adalah prioritas utama ya, maksudnya dari sisi bisnis pun juga orang nggak akan mau pakai platform yang mereka merasa itu nggak aman ya. Jadi dari kita pun kita melakukan semua hal termasuk mematuhi regulasi dan memastikan bahwa data pengguna kita aman. Begitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wulan, mungkin bisa langsung dijawab. Mbak Wulan, silakan. Di unmute aja Mbak. Halo Mbak Wulan. Oh, tidak ada. Mungkin lanjut ke ada pertanyaan juga dari Mas Rodian Gibran yang bertanya. Mungkin Mas Rodian bisa langsung ngobrol aja langsung. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Nama saya Gibran, saat ini bekerja di Jepang. Mengenai data yang sedang dibangun pemerintahan, saya ingin bertanya, kira-kira data ini apa saja, melingkupi apa saja yang akan disimpan? Apakah itu data kependudukan seperti IKTP? Apakah meliputi juga data perbankan, supaya tahu rekening masing-masing kita ada berapa? Lalu apakah itu juga akan mencakupi data kesehatan juga, yang sekarang sedang dibangun sama Kemenkes, dan sebagainya? Begitu, terima kasih. Langsung aja ya, Mbak. Iya. Gimana Mbak Latifah? Langsung aja ya saya jawab ya. Ya, silakan langsung. Oke. Semuanya. Jadi jangan dianggap kayak Kominfo bikin data center itu buat Kominfo sendiri, enggak. Pemerintah membuat data center yang mana Kominfo menjadi bagian dari pemerintah, kementerian yang bertanggung jawab untuk membangun data center tersebut, dan data center ini dipakai oleh semua kementerian lembaga terkait. Nah, kalau dibilang itu akan menyimpan data kependudukan, ya. Lalu kalau data kesehatan, betul. Kalau data perbankan dan itu disimpan oleh Kementerian Keuangan akan dimasukkan, juga akan dimasukkan. Jadi itu memang apa yang pemerintah mau simpan di sana akan disimpan, dan jadi infrastrukturnya segala macam dan sistemnya itu dibikin oleh Kominfo. Bukan Kominfo mau bikin data sendiri, semuanya simpan situ sendiri, punya Kominfo sendiri, enggak. Itu adalah upaya pemerintah untuk membangun data center untuk keseluruhan yang urusan pemerintah Indonesia. Gitu Mas Gibran. Oh ya, terima kasih banyak. Aku boleh nanya satu lagi? Nanti ini terkait dengan pemanfaatan big data. Kayak kalau kita lihat di Jepang, lihat di Amerika, itu data kesehatan memang dilindungi, cuman tetap diizinkan oleh pihak vendor, pihak pengusaha untuk mengolah data tersebut sehingga bisa diarahkan untuk bisnis mereka sendiri. Tapi ini pun di Amerika maupun di Jepang pun masih dalam pertentangan yang cukup keras sebetulnya, sampai sejauh mana para pengusaha diizinkan untuk memanfaatkan data-data tersebut. Dari Kemenfo sendiri, untuk saat ini kira-kira diskusinya sudah sampai mana, Mbak? Ya, itu makanya akan dibahas dalam RUU PDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, seperti itu. Oh, baik. Terima kasih banyak. Oke.
Ya, kemudian mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari yang lain. Silakan. Mungkin dari Mas Adit langsung. Halo. Yang lain dulu, Dim. Yang lain dulu ya. Oke. Mungkin dari Fahmi mungkin mau bertanya dari Beijing. Oke deh, mau nanya sedikit aja mengenai tadi kan disinggung mengenai gimana ya pembangunan ekosistem digital di Indonesia. Seperti yang mau saya tanyakan di sini ini gimana ya? Dalam artian tadi kalau saya kan juga waktu sebelum saya di Beijing saya lama di Jerman juga. Kalau yang saya amati kalau kita ngomong ekonomi digital, Cina kan saat ini amat sangat advance ya, dalam artian mereka juga sudah memakai uang digital dalam artian pemerintahnya sendiri sudah mulai menerbitkan uang digital, mereka pembayaran di Cina ini hampir di pinggir jalan, di kaki lima, di toko-toko besar, semuanya pakai WeChat Pay atau Alipay, itu benar-benar amat sangat digital. Kalau saya bandingin dengan di Eropa, terutama di Jerman atau di Swedia, itu mereka masyarakatnya amat sangat konservatif. Yang mau saya tanyakan ini blueprint Indonesia ini mau lari ke arah mana? Karena to be honest aja ya, kalau kita pengen lari ke arah Cina, sepertinya kalau di Cina ini perlindungan data publik itu nggak terlalu ketat. Jadi di satu sisi dengan tidak terlalu ketatnya perlindungan data publik, di situ ekosistem ekonomi digital bisa berkembang. Karena apa ya? Karena tadi data-datanya bisa didapat dengan mudah, bisa jadi data, bisa jadi advertising, bisa jadi mereka melihat grafik manusia seperti apa namanya, habitnya seperti apa, sukanya beli apa. Jadi secara ekonomi itu akan amat sangat mudah untuk bergerak. Tapi kalau kita ngelihat di Jerman atau di Eropa yang relatif konservatif, data privasi dijaga, informasi mengenai alamat dan sebagainya kalau tidak ada persetujuan dari pemilik data tidak boleh diberikan kepada pihak industri. Nah, itu mau tidak mau, to be fair, itu menghambat ekosistem ekonomi digital. Dan itu kan sudah nampak bahwasanya ekonomi digital kalau kita mau membandingkan antara Eropa dan Cina amat sangat jauh. Cina jauh amat sangat lebih advance. Nah, kita ini mau larinya ke arah mana? Apakah kita mau mementingkan privasi data publik atau kita mau amat sangat liberal kalau saya bilang seperti di Cina, karena kalau di Cina kan untuk masalah COVID aja semua manusia itu kan di-track. Saya ini sudah selama COVID ini di Cina di handphone saya setiap mau masuk gedung mesti menunjukkan health ticket. Ketika saya keluar Beijing pun health ticket ini akan meresponnya itu. Kenapa ya? Karena semua datanya disentralistik dan diambil oleh pemerintah Cina. Mereka tahu keberadaan saya. Hal-hal semacam hal-hal seperti itu kan hampir tidak mungkin terjadi di Eropa karena kebebasan, karena hak asasi dan lain sebagainya. Yang itu tadi yang mau saya tanyakan. Mau kita blueprint ekonomi digital ini kira-kira larinya kemana ya? Mau benar-benar bebas ke Cina atau model-model kayak kayak Eropa atau gimana kira-kira? Terima kasih, Dim. Silakan, Mbak, ditanggapi. Jadi sebelum saya menanggapi, mungkin saya lebih enak memberikan ini ke Mas Doni dulu, karena TikTok ini kan perusahaan yang asalnya dari China, dan bagaimana pelindungan data di China ini berpengaruh. Mungkin Mas Doni bisa jawab dulu, baru nanti saya lihat bagian saya dulu. Oke, ini menarik juga nih. Ya, silakan Mas. Ya, jadi kalau buat TikTok ya, walaupun perusahaan induk kita ByteDance ini berasal dari China, tapi kita sebenarnya tentunya sebagai perusahaan multinasional kita mengikuti peraturan di masing-masing negara gitu ya. Jadi produknya sendiri pun sebenarnya terpisah. Jadi TikTok itu adalah produk yang di luar China. Kalau di dalam China itu beda lagi produknya. Namanya Douyin ya, mungkin Mas Fahmi juga tahu. Dan itu semuanya terpisah, termasuk data juga terpisah. Jadi kalau kita TikTok yang di Indonesia, tentunya kita mengikuti peraturan pemerintah Indonesia. Jadi mungkin bisa dibilang tidak dipengaruhi bahwa asal induk perusahaannya adalah dari China begitu. Oke, menarik juga. Jadi terpisah gitu Mas. Jadi dari tiap negara mengikuti peraturan berbeda. Tapi apakah perusahaan induk itu bisa mengambil data dari tiap negara? Dipakai seperti Facebook kan terkenal dengan ya perlindungan datanya yang sangat
bisa dibilang longgar lah, bisa dibilang, karena banyak datanya dijual dan juga banyak dipakai untuk mempengaruhi pemilu dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya tuh tidak ada ya yang namanya perusahaan yang multinasional itu misalnya induk perusahaannya mengambil data dari masing-masing negara. Itu tidak ada. Karena mereka memang data itu terpisah dan harus mengikuti peraturan masing-masing negara gitu. Justru yang ada adalah efek dari sebuah perusahaan itu multinasional. Mereka kadang-kadang harus mengikuti peraturan yang paling strict gitu ya. Jadi misalnya di Eropa ada GDPR ya, yaitu peraturan data yang mungkin paling strict ya di seluruh dunia. Nah, sebuah perusahaan itu biasanya mereka akan mengadopsi aturan yang paling strict supaya di masing-masing negara mereka tidak perlu menyesuaikan lebih jauh gitu ya. Jadi mereka ambil yang paling keras nih, dan itu standar yang diterapkan di masing-masing negara. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan yang saya perlu garis bawahi bahwa the best interest of the company adalah melindungi data pengguna ya. Kalau seperti tadi misalnya ada persepsi bahwa datanya tidak aman, tentunya orang nggak mau pakai lagi platform tersebut gitu. Jadi dari company-nya pun kita juga maunya data tersebut aman gitu. Ya begitu mungkin. Oke, menarik sekali. Ya, oke Mbak Latifah, mungkin tanggapannya mengenai blueprint Indonesia ini bagaimana di ke depannya? Apakah mengikuti model Cina atau mau ikuti model Eropa atau somewhere in the between gitu? Well, I say maybe kayak somewhere in between ya dengan best practice. Karena Indonesia tentu punya kearifan pribadi, kearifan lokalnya Indonesia sendiri sesuai dengan masyarakatnya yang tidak bisa disamakan dengan kayak di Jerman ataupun di China. Seperti tadi yang sudah Mas Fahmi kan ya, Mas Fahmi bilang kayak di China seperti ini, Beijing seperti ini, Indonesia kan nggak seperti itu. Tentu jadi pemerintah Indonesia mencocokkan dan menjahit karakter Indonesia agar pengamanan data ini dan kedepannya penggunaan big data itu cocok dengan karakter kita. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Pak Menteri waktu ke forum Davos, World Economic Forum di Davos sekitar awal tahun ini, beliau juga sudah ditanya-tanyain baik dari pihak yang berada di Eropa maupun pihak yang berada di belahan dunia lainnya seperti di Amerika maupun di China, bagaimana Indonesia mau memperlakukan big data ini. Karena banyak sekali negara perusahaan yang menginginkan big data Indonesia. Karena jumlah konsumen di sini sangat tinggi sekali, sangat besar. Kalau misalnya itu the simplest way to say, kita populasi keempat terbesar di dunia, ya itulah kenapa gitu kan. Apalagi pengguna mobile phone di Indonesia itu aja sudah 1,5 kali lipat daripada populasi kali seperti itu. Nah jadi tentu pemerintah ingin mempermudah regulasi supaya ekosistem industri digital ini lebih gampang dilakukan oleh bisnis dan juga agar investasi itu bisa masuk lebih mudah. Tetapi pemerintah tidak ingin melupakan hak-hak rakyat, bahwa rakyat juga harus punya pemegang datanya sendiri, juga dihormati haknya sebagai orang Indonesia yang memiliki data tersebut. Jadi maka itulah kita berusaha pushing RUU PDP ini agar garisnya itu semakin jelas gitu kan. Nah, apakah ekosistemnya kalau kayak di China dianggap lebih mudah sekali, perlu diingat juga maaf tadi Mas Wawan bilang sangat mudah sekali karena big datanya dibuka apa segala macam gitu kan. Perlu diingat kalau China dari lama memang regulasi digitalnya itu sudah dikontrol dari pemerintah sejak lama gitu kan. Yang platform-platform gede, contohnya mungkin kayak Facebook, WhatsApp nggak bisa dibuka, tetapi WeChat mereka ada sendiri, belum lagi Google-nya di sana ada sendiri, apa namanya, Weibo bukan tuh. Nah jadi tuh ketika itu sudah diatur, kalau itu sudah diatur sama pemerintah dengan regulasinya dari awal, lalu bergayung sambut dengan platform-platform yang sudah menuruti peraturan-peraturan yang di awal, sehingga dalam kebijakan untuk bisnis dan investasinya, tentu itu pemerintah mengaturnya lebih mudah, gitu loh.
Sehingga ini Indonesia sedang mengatur supaya pemerintah Indonesia yang lebih tepat itu sedang mengatur supaya regulasinya ini sudah lebih jelas dan tepat. Walaupun sudah banyak sekali platform dari luar negeri sudah masuk, it's okay. Tetapi kita bukan gimana ya? Kita tidak ingin tidak ada sama sekali. Jadi kita tidak ingin walaupun ini 2020 ini kita pushing sudah dari beberapa lama PDP ini kita pemerintah ingin ada dari periode lalu juga. Namun tahun ini Menteri Joni alhamdulillah dengan kerja kerasnya bisa meyakinkan parlemen supaya RUU PDP-nya jadi. Lalu sehingga ketika kita mau menggambarkan lagi menyatukannya dengan peraturan di kementerian lain untuk mempermudah investasi dan bisnis dan penggunaan data itu sudah lebih mudah dan akhirnya bisa terlihat nanti dalam ekosistem yang orang-orang lihat di warung-warung. Ya bukan hanya di merchant yang gede-gede ya, bahkan sampai warung-warung yang di dekat rumah-rumah kita. Saya rasa seperti itu. Ini menarik tanggapan dari Mbak Latifah. Ya. Jadi saya jadi teringat, ya saya pengen mendagapi satu hal mungkin. Tadi Mbak Latifah berkomentar tentang kita akan berada di somewhere in between antara China dan Eropa dengan mengikuti kearifan lokal. Ya, yang jadi pertanyaan bagi saya itu apa sih kearifan lokal Indonesia itu sendiri terhadap big data Indonesia ini dan juga apakah memungkinkan pemerintah juga akan mengadopsi teknologi blockchain untuk memanage big data ini? Jadi kalau saya bilang kayak kearifan lokal ya, sesimpel begini. Semua yang di sini punya, anggap ya, semua yang di sini sudah punya Facebook, semua yang di sini sudah punya WhatsApp, semua yang di sini sudah punya TikTok, gitu kan? Belum. Nah, oke, kan saya bilang anggap, weh Mas Doni, Mas Dimas belum punya TikTok, ini gimana? Gitu kan? Anggap setiap orang di sini sudah punya 3 platform tersebut. Kepemilikan atas 3 platform ini dan sudah menciptakan kebiasaan baru, pengetahuan baru di setiap orang bahwa penggunaan platform untuk mempermudah kehidupannya adalah sebagai berikut, gitu kan? Mau jualan online, buka Facebook, itu post di situ, harganya sekian ya sis. Buka terus kalau mau jualan online nih, kalau segmen kita anak muda nggak bisa nih kalau nggak ada Instagram, harus ada Instagram, harus ada begitu. Terus karena sekarang penonton itu lebih banyak suka video, maka juga harus jualan di TikTok. Karena bikin video seperti itu, harus bikin TikTok. Nah, itu sudah menjadi sebuah karakter, bukan karakter ya, lebih tepatnya ya sesuatu yang sudah menjadi secara tidak langsung dan tidak disadari oleh masyarakat embedded ke dalam pemikiran kebiasaan kita untuk menjalankan bisnis, kehidupan supaya bisa lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. Nah, karena sudah ada yang seperti ini di Indonesia, maka tidak bisa semata-mata langsung dibikin kita maunya begini. Ya enggak juga karena kita sudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang masuk karena globalisasi kepada orang Indonesia yang akhirnya membuat kita harus menjahit supaya ini cocok dan tanpa mengganggu apa yang bukan mengganggu ya, tanpa menghancurkan apa yang sudah ada gitulah. Jadi seperti itu sih. Jadi kembali saya harapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas yang berat ini, memang ini nggak gampang. Ngomongnya mungkin saya ngomongnya dengan muka ceria gitu kan, tapi ini bukan tugas yang gampang karena data Indonesia, data rakyat Indonesia sangat-sangat diinginkan oleh banyak negara supaya itu bisa menjadi big datanya. Oke, tadi mengenai tanggapan mengenai blockchain sendiri, apakah akan diimplementasikan di pemerintah? Bisa aja sih kalau itu bisa aja, menurut saya bisa aja, bukan hal yang impossible untuk dilakukan. Oke, terima kasih Bu. Oke Mbak. Oke, tadi Mas Ahmad Aditya tadi pengen bertanya tadi, silakan Mas dibuka aja. Ya, tadi saya mau kasih kesempatan yang lain dulu, cuman nggak apa-apa deh, saya take advantage untuk nanya. Saya pengen tanya ke Doni nih Bu. Jadi TikTok ini kan platform yang semua orang pakai. Anak saya aja umurnya baru 7 tahun, itu tiap hari main TikTok terus sekarang. Dan saya juga sampai diajak main TikTok juga gara-gara dia sering main TikTok. Cuman saya mau tanya,
TikTok ini sebenarnya kan ada banyak fungsinya ya, tadi dijelasin di awal, untuk edukasi, untuk entertainment, support, dan lain-lain. Terus kalau dari TikTok sendiri, dengan market yang berkembang cepat ini, kedepannya sebenarnya TikTok itu akan menjadi apa ya? Karena saya tuh berpikir platform kayak TikTok ini kan saya agak susah membandingkan TikTok dengan Facebook misalnya. Kalau Facebook kan orang berpikir ini adalah platform berjejaring gitu, sedangkan TikTok itu kan saya evolusinya akan ke arah mana gitu ya, karena ini kan lagi jadi trending nih, dan mulai ada beberapa kompetitor yang coba nyaingin kayak TikTok. Tapi kira-kira TikTok sendiri melihatnya ke depan itu akan seperti apa? Oke, thank you pertanyaannya. Yang pertama, sebenarnya TikTok itu usia minimum di Indonesia adalah 14 tahun. Jadi kalau misalnya Adit anaknya masih di bawah 14 tahun, sebenarnya tidak boleh menggunakan TikTok. Jadi bisa dilarang. Ntar saya bilang anak saya deh sebenarnya. Tapi kalau dari TikToknya juga melihat ya atau ketahuan, itu pasti nanti akan di-remove. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ya ini roadmap juga ya, roadmap dari TikTok. Jadi kalau evolusi produk digital atau platform digital kan sebenarnya dari yang dulunya hanya teks ya, dulu kan teks, terus gambar gitu ya, terus jadi video. Nah, TikTok ini kan sekarang ini di tahap yang video ya. Jadi kan dulu orang pertama mungkin adanya tuh tag platform yang cuma nulis-nulis status gitu ya, terus lama-lama jadi pada posting-posting gambar. Nah, sekarang tuh TikTok yang benar-benar pure video saja gitu ya, tidak ada gambar statis di TikTok gitu. Nah, evolusinya seperti apa? Banyak sekali possibility sebenarnya ya. Kalau evolusi tag platform secara umum itu selanjutnya itu adalah VR atau AR, artificial reality atau virtual reality ya. Jadi sesudah dari teks, gambar, video, orang itu bisa seolah-olah immerse di dalam suatu lingkungan sendiri. Jadi kayak misalnya dia bisa datang ke Italia, melihat tempat-tempat di Italia tanpa dia harus pergi dari kursinya ya, atau dia bisa melakukan virtual tour dan lain-lain. Jadi kalau secara umum evolusi platform digital seperti itu. Nah, jalan yang mana yang akan diambil TikTok, saya sendiri belum tahu. TikTok ini baru 3 tahun loh usianya, dan dari pengalaman saya sih kalau di platform digital, jangankan bertahun-tahun ya, 6 bulan ke depan mungkin masih berubah lagi. Jadi let's wait and see. I think it's gonna be very exciting. Mungkin dari saya itu. Oke, luar biasa sekali nih ya. Mungkin ini kita udah 1 jam loh ternyata. Nggak terasa waktu sudah 1 jam kita udah ikuti seminar ini. Mungkin saya mau coba terakhir memberi kesempatan pada teman kita Mas Ivananto untuk memberikan sedikit pertanyaan atau mungkin jawaban atau tanggapan mengenai digital ekonomi sebagai pelaku usaha. Waduh, mengagetkan nih. Tapi terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari Gifu di Jepang. Saya pengusaha yang punya joint venture dengan Jepang sudah 10 tahun. Bergerak di energi dan di berbagai bidang. Mungkin kebetulan saya tadi baru diskusi dengan salah satu peneliti di Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan bagaimana kita lebih banyak bisa mendukung untuk pengembangan UMKM kita ke depannya, karena kita tahu sendiri bahwa UMKM kita hanya 13% yang punya akses finansial, dan di tengah COVID-19 seperti ini sepertinya kondisi mereka tidak dalam kondisi yang optimal untuk bisa berkembang ya. Mungkin beda dengan di Jepang misalkan untuk mereka bisa digitalisasi dan mereka bisa beli software, untuk mereka bisa beralih atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang dengan minimalisir interaksi offline ya. Itu pemerintah memberikan subsidi kepada UMKM untuk bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, saya ingin tahu strategi dari pemerintah ya, dan ini juga sebetulnya saya pernah menanyakan ke Pak Menteri Joni juga di beberapa kesempatan webinar. Mungkin saya ingin tahu dari perspektifnya Mbak Latifah sendiri yang mungkin ada di Kominfo, dan juga mungkin ke Mas Doni ya, mungkin dari TikTok. Tapi mungkin TikTok punya
approach sendiri terhadap UMKM gitu ya. Kalau saya boleh tanyakan, apa kira-kira yang bisa dilakukan nih untuk kita bisa banyak membantu UMKM kita bisa survive and perhaps thriving walaupun mereka menghadapi kondisi yang yang sangat mengganggu atau menghambat bisnis mereka saat ini. Mungkin itu dari saya pertanyaan. Terima kasih banyak Mas Dimas atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak Mas Ananda Setio. Cuman tadi pertanyaannya itu yang bisa kita lakukan tuh maksudnya kita orang Indonesia apa yang bisa dilakukan pemerintah? Kalau kita, jadi saya perjelas dulu gitu. Kalau kita sih cara membantunya dengan belanja. Ya, dari Kominfo Mbak mungkin Mbak. Dari Kominfo. Ya, kan kalau di Jepang kan dikasih subsidi nih untuk mereka digitalisasi. Nah, kalau dari Kominfo sendiri seperti apa mungkin pendekatannya untuk membantu UMKM kita secara infrastruktur IT ya? Mungkin itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, kalau yang dibicarakan adalah secara infrastruktur IT, yang kita lakukan memang tetap melakukan pembangunan BTS dan juga layanan akses internet di wilayah-wilayah yang memang blank spot dari akses internet dan juga sinyal-sinyal. Jadi itu kalau secara infrastruktur itu yang kita lakukan secara spesifik dan terus mendorong agar operator seluler tetap membangun di titik-titik yang memang sudah mereka rencanakan. Nah, sementara kalau membicarakan soal apa saja yang sudah dilakukan pemerintah itu banyak sekali. Dan ini bukan seperti infrastruktur ya, tetapi membangun ekosistem agar UMKM itu terbantu oleh pemerintah. Yang pertama, kalau misalnya di Kominfo kita memberikan Digital Talent Scholarship, dan itu bentuk beasiswa untuk talenta digital agar masyarakat Indonesia, baik tua atau muda, bisa memanfaatkan platform-platform digital, membuat platform malah, dan juga memanfaatkannya secara baik. Program ini sudah dimulai dari tahun lalu, dan tahun ini sudah kita tingkat dari tahun lalu itu untuk 25.000 orang, tahun ini buat 40.000 orang, dan semakin bertambah. Salah satu programnya adalah digital entrepreneurship, bekerja sama Kominfo dengan Google dan Facebook. Jadi masyarakat yang mendaftar ini pada diajarin bagaimana menggunakan platform-platform digital supaya bisa berjualan di sana, bisa menjadi pengusaha di UMKM. Nah, lalu hal lainnya kalau misalnya apakah ada subsidi? Nah, itu ada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini saya contoh, saya buka Instagramnya Kemenko, kelihatan nggak tuh? Kemenko PUKM, namanya masih Instagramnya. Nah, di sini saya bisa bilang, kakak-kakak semua bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu UMKM. Seperti ini, kalau ini ada postingannya, kapan nih? Hari ini, yang 3 aplikasi, kelihatan nggak tuh? Bisa dibuka ya di Instagramnya, postingan dia yang hari ini, ada 3 aplikasi keren yang bisa bantu usahamu untuk go digital. Dan ini adalah aplikasi yang secara gratis bisa membantu usaha-usaha untuk memulai menjadi usaha yang sangat digitalized. Walaupun memang kadang-kadang ketika orang memulai UMKM tidak tahu memulai dari mana, tidak tahu modalnya sebenarnya berapa, tetapi itulah enaknya berbisnis di dunia digital. Jadi bisa memulai dengan modal sedikit mungkin ataupun modal sebesar mungkin. Nah, di situ juga banyak sekali ya kementerian-kementerian lainnya yang menggalakkan program untuk membantu UMKM ini tetap bergerak. Nah, jadi saya nggak bisa bilang cuma Kominfo atau Kemenko UMKM juga ya. Kalau Kemenpar gitu, Kementerian Pariwisata, itu juga ada dan khusus buat segmen di desa-desa pariwisata. Seperti pelatihan bahasa Inggris agar wisatawan mancanegara yang datang ke desa-desa pariwisata tersebut bisa mengerti keindahan wilayah itu. Karena biasanya kalau di desa-desa, orang-orang di sana kan nggak ngerti gimana ngomongin jelasin, oh air terjunnya ini bagus banget gitu kan, cuma bilang,
waterfall, good kan nggak juga gitu. Lalu juga ada pendidikan, ada juga program yang ini kerjasamanya Kominfo dan Kemenparekraf untuk mendidik digital marketing kepada UMKM di daerah titik desa pariwisata. Karena kan biasanya banyak tuh yang bikin kerajinan tapi nggak bisa ngejualnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kecil dari upaya pemerintah untuk memberikan bantuan. Kalau misalnya ada juga yang di platform-platform, kita himbau agar mereka memberikan kelonggaran, kemudahan kepada orang-orang Indonesia yang memiliki bisnis melalui platform digital tersebut. Dan ini tidak hanya platform dalam negeri, tetapi juga platform luar negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Mas Doni, gimana tanggapannya tentang platform TikTok membantu UKM dalam transformasi digital untuk membantu ekonomi mereka? Iya, kalau dalam konteks COVID ya, memang TikTok TikTok di Indonesia kita memberikan donasi itu fokusnya untuk ke tenaga medis. Ini yang donasi tunai yang kita salurkan ke pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID. Nah, tapi kami juga ada beberapa inisiatif yang mungkin membantu sektor usaha ya. Jadi kalau di TikTok itu ada yang namanya ad credits ya, itu semacam apa ya, untuk beriklan itu bisa gratis. Nah, ini kita berikan kepada berbagai organisasi dalam rangka COVID gitu. Nah, kalau di TikTok sendiri memang belum terlalu banyak aktivitas commerce ya oleh UMKM. Walaupun di Indonesia ini sendiri sebenarnya social commerce itu sangat besar gitu ya. Orang Indonesia itu sangat terbiasa sekali jual beli itu lewat media sosial ya. Bahkan di luar dari e-commerce platform yang khusus e-commerce gitu. Mereka pakai sosial media yang sebenarnya bukan buat jualan, mereka pakai buat jualan. Terus habis itu mereka message-an pakai digital app gitu ya. Jadi menurut saya sih ke depannya sih tidak terhindarkan platform TikTok juga akan memfasilitasi transaksinya UKM ya. Tapi memang untuk sekarang kita belum terlalu banyak aktivitas seperti itu gitu. TikTok sendiri baru ada di dunia ini baru kurang dari 3 tahun. Terima kasih. Oke, wah luar biasa nih Mas Doni. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir dari ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Susanto. Beliau ini profesor dari Universitas Bandar Lampung. Dia spesialisnya dari forensik linguistik. Jadi mungkin bertanya tentang TikTok kepada Mas Doni. Silakan Pak Susanto, langsung aja di unmute. Halo Pak Susanto. Sudah bisa dengar ya? Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas kesempatannya untuk narasumber yang luar biasa. Ini sangat informatif dan inspiring sekali ya bagi kita untuk mengetahui banyak tentang kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi dari Kemeninfo dan juga TikTok. Untuk TikTok sendiri, ini untuk Pak Doni, ini kan dengan penggunaan media sosial dan lain sebagainya, kemudian sharing dan lain sebagainya kan, ini potensi untuk kejahatan itu juga semakin besar. Jadi misalnya dengan dia sharing dengan sesuka hati dan lain sebagainya itu kan bisa saja menimbulkan efek terhadap delik hukum ya, pidana, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, untuk tim manajemen TikTok ini bagaimana langkah pencegahannya? Nah, ini juga perlu dipahami untuk bagi kita juga untuk memahami sekali sehingga kita lebih pengguna TikTok ini lebih mawas diri, waspada sehingga penggunaannya bisa efektif dan berdaya guna ya untuk pembagian penyebaran hal-hal positif terkait tentang penyebaran informasi dan sebagainya. Nah, untuk Ibu Latifah yang tadi sebelumnya sudah dijawab sih di chat box. Cuma kami ingin secara detail itu poin-poinnya apa saja itu terkait tentang perlindungan data netizen dan citizen kita terkait tentang privasi dan lain sebagainya. Karena banyak sekali ya potensi-potensi perlindungan-perlindungan ini yang menjadi
topik-topik utama, baik bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Terima kasih Pak Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya mengenai perlindungan data sudah dibahas tuntas oleh Mbak Latifah, tapi mungkin Mbak Latifah mungkin bisa kasih poin-poin besarnya aja, Mbak. Jadi langsung aja biar nggak terlalu baik mengulang. Silakan, Mbak. Dan Mas Doni dulu, Mas Doni dulu, baru Mbak Latifah. Oke, jadi kalau dari kita, keamanan dan keselamatan pengguna pada saat menggunakan TikTok dan menggunakan internet itu adalah prioritas kita ya. Jadi dari kami itu ada tiga langkah besar yang kami lakukan untuk menjaga keamanan pengguna, terkait juga untuk mencegah penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya ya. Jadi pertama itu adalah dari sisi produk. Yang kedua dari sisi kebijakan, dan yang ketiga dari sisi edukasi. Dari sisi produk itu sendiri, di TikTok itu sebenarnya banyak sekali alat atau pengaturan untuk melindungi pengguna ya. Jadi misalnya kita bisa setting akun kita, siapa yang bisa nonton, siapa yang bisa komen, dan lain-lain. Di TikTok itu sendiri, di bawah usia 16 tahun tidak bisa kirim private message, tidak bisa DM-DM-an sama sekali. Dan di atas 16 tahun pun hanya bisa DM itu yang berupa teks, tidak bisa kirim-kirim gambar atau video. Jadi ini cukup, menurut saya cukup advance ya dibanding platform yang lain. Dan juga ada fitur-fitur seperti family pairing mode, di mana orang tua bisa mensinkronkan akunnya dengan anaknya. Jadi dia bisa mengatur nih anaknya ngapain aja gitu ya. Itu dari sisi produk. Dari sisi kebijakan, ada kita punya namanya panduan komunitas ya, community guideline, yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh di konten yang ada di TikTok gitu. Bukan berarti semua apapun boleh diupload ke TikTok gitu. Jadi tentunya konten yang pornografi, yang vulgar, kekerasan dan lain-lain itu tidak boleh. Untuk menerapkannya ada tim kita reviewer yang bekerja 24 jam sehari untuk mereview konten, dan kalau memang tidak sesuai dengan panduan komunitas akan di-remove. Termasuk dari teknologi juga, TikTok itu menggunakan artificial intelligence untuk membaca video. Jadi kalau misalnya ada video yang porno, itu pun bahkan dari awal sudah tidak bisa di-upload, begitu dibaca oleh mesin kita gitu. Dan tentunya kalau ada kasus yang terkait kriminal, kami juga bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan penegak hukum ya, di mana memang sudah ada mekanismenya sendiri antara platform dan penegak hukum terkait kasus kriminal. Yang terakhir adalah edukasi, jadi paling penting sebenarnya bagaimana biar orang-orang tahu, biar penggunanya juga tahu bagaimana cara menggunakan platform yang aman dan nyaman. Ini kita banyak sekali kegiatan ya, sebelum COVID sebenarnya kita keliling ke kota-kota di Indonesia untuk mengedukasi para pengguna kita. Saat COVID pun kita masih melakukan ini secara online. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan dari sisi platform. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni atas jawabannya. Tadi kepada Mbak Latifah mungkin jawaban singkat aja ya, karena waktu udah lebih ya. Mengenai pertanyaan dari Pak Susanto tadi. Ya. Iya, Pak Susanto. Jadi kalau untuk soal RUU PDP, saya kasih ini ya. PDP ini kan singkatannya pelindungan data pribadi, dan biasanya orang salah kesebut perlindungan data pribadi pakai R, padahal enggak. Saya kadang-kadang suka agak ngenes juga gitu kan, karena kata perlindungan dan pelindungan itu beda. Kalau perlindungan itu kan proses cara pembuatan melindungi, dan itu yang pelindungan itu proses cara melindungi, sehingga datanya itu kan kita melakukan perbuatan untuk melindunginya, sementara perlindungannya itu adalah tempat berlindung. Nah, secara singkat dari draft yang sudah beredar itu ada 15 bab, dan isinya kurang lebih itu ada soal jenis data pribadi itu apa aja, hak-hak pemilik data pribadi itu apa, pemrosesannya bagaimana, kewajiban pengendali data pribadinya itu bagaimana, pentransferan data pribadi seperti apa, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendalian data pribadi, pengecualian terhadap pelindungan tersebut, penyelesaian sengketa, itu juga penting, kerjasama internasional, peran masyarakat, ketentuan pidana, peralihan, dan juga penutup di bagian tersebut. Nah, jadi tentu ada orang yang bertanya-tanya, emang isinya apa sih? Ya, itu tadi kurang lebih isinya RUU pelindungan data pribadi.
Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Latifah. Singkat, bagus sekali jawabannya. Oke, karena waktu sudah mepet dan sekali, masih banyak pertanyaan mengantri, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya ingin terakhir kali ya untuk meminta pada dua orang panelis kita ini memberikan closing terakhir dan juga juga mungkin bagaimana sih cara bisa menghubungi Mbak Latifah atau menghubungi Mas Doni kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau pengen bekerja sama atau saling berbuat sesuatu lah untuk negara ini gitu. Silakan dari Mbak Latifah dulu mungkin, baru Mas Doni. Dari saya lagi ngetik nih di chat IG dan TikTok saya, karena ada narasumber dari TikTok harus ada TikTok saya juga ya. Oke. Oh, dari Mas Doni sudah ada TikTok juga. Sudah. Saya nggak tahu TikToknya Mas Doni apa, saya cari kagak ada. Nah, saya ini tulis Doni Arsyad karena jadi ngetik nama saya itu emang agak tricky karena ada H setelah T, jadi saya ketik di situ. Semuanya bisa menghubungi saya lewat Instagram dan juga TikTok ada inboxnya nggak Mas Doni? Saya nggak tahu, saya cuma nonton doang. Tapi kalau bisa DM lewat Instagram saya pasti balas. @Latifah_Ansori. TikTok saya juga kalau mau ngeliat saya lucu-lucuan cari di TikTok itu ada juga di @Latifah_Ansori. Email saya ada di latifah@latifah.com. Saya ada website latifah.com, bisa meluncur ke sana untuk mengecek opini-opini pribadi saya tanpa mewakili institusi soal apa pandangan saya mengenai isu-isu terkini. Nah, terakhir saya sangat berharap semua teman-teman yang sudah hadir di sini yang stay dari awal sampai akhir terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar penanganan COVID-19 bisa maksimal dan seluruh rakyat Indonesia bisa terlindungi jauh dari virus yang membuat kita semua ini susah. Kita semua harus positive thinking bahwa kita bangsa Indonesia bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama sehingga kita bisa menjadi masyarakat Indonesia yang lebih maju. Dan untuk itu juga saya juga meminta dukungan dan support dari semua kawan-kawan agar tugas-tugas Kominfo bisa berjalan dengan lancar dan manfaat-manfaat digital bisa dinikmati secara lebih luas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pada Mas Doni mungkin statement terakhir dan juga sedikit mungkin promosi bisa juga ke akun TikToknya. Iya, terima kasih. Pertama, terima kasih buat Jalar ya. Senang sekali ada sesi seperti ini, bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia. Sebenarnya ya mungkin bukan pesan ya, tapi ya ingin mengajak juga, mari kita semua dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya, kan orang bilang unprecedented, tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini hal yang memang hanya bisa kita atasi kalau kita semua mengambil peran ya, dan saya yakin mungkin teman-teman juga sudah melakukan perannya masing-masing, tapi memang ini semua harus ikut gitu ya, dari pemerintah, dari sektor swasta, dan dari individu juga. Apalagi kalau menurut saya kita semua di sini mungkin termasuk orang-orang yang sedikit beruntung ya, bukan saya mau menyamaratakan, tapi kita pernah mengenyam pendidikan di luar negeri dan lain-lain. Saya rasa banyak sekali yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jadi itu saja. Saya bisa dihubungi di email saya yang saya tulis di chat juga ya. Senang sekali kalau nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan sukses terus untuk Jalar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Doni, terima kasih Mbak Latifah atas kehadirannya, dan juga terima kasih pada pemirsa yang telah datang dari awal sampai akhir dan mengikuti diskusi kita hari ini mengenai isu ekonomi. Mungkin untuk terakhir saya akan serahkan pada host webinar hari ini, Mas Ahmad Detya, untuk closing dan juga untuk mengakhiri webinar hari ini. Silakan Mas Detya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Mbak Latifah, luar biasa supportnya, dukungannya, dan karya-karyanya terus kita tunggu nantinya ke depan. Mudah-mudahan dari staf sus nanti naik menggantikan Pak Joni ke depannya. Amin. Kemudian juga terima kasih buat Bro Doni atas bantuannya, kesediaannya untuk hadir. Bro Doni ini termasuk salah satu orang yang keren juga nih, dan sekarang udah punya tanggung jawab besar untuk memimpin Head of Public Policy-nya TikTok.
Jadi terima kasih banyak Bro Doni atas kesediaan dan kehadirannya. Dan terima kasih juga buat Bro Dimas yang sudah memoderasi acara ini dan insya Allah nanti melihat kegiatan-kegiatan di digital ekonominya Jalar ke depannya. Dan buat para teman-teman yang hadir, Fahmi, Ivan, Vira, Susanto, dan rekan-rekan yang lain, terima kasih juga. Jadi itu aja dari kita. Teman-teman, semoga nanti bisa ikut di kegiatan Jalan berikutnya dan terima kasih buat pembicara, peserta, dan juga moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.